아이고, 깜순이가 따로 없네. 깜순이? 양치를 할 때도 콩콩콩콩. 배달 음식물 쓰레기 만들지 마시고 어디가 어떻게 별론지. 날 몰라? 글쎄요, 다래요. 그리고 이건 에피타이저. Seorang pemuda konglomerat yang sangat tampan terlihat mendatangi tempat hiburan malam. Pemuda itu bernama Cha Jin-wook. Beberapa saat kemudian datang juga seorang gadis bernama Yomi. Dia ke sana untuk berkumpul bersama teman-temannya. Di dalam klub tersebut, tanpa sengaja Yomi melihat Jin-wook yang sedang bermesraan dengan seorang wanita. Kemudian, keesokan harinya saat Jin-wook sedang berenang, asisten ayahnya memberitahu jika ayah Jin-wook ingin bertemu. 뭔데 아침부터? 회장님께서 찾으십니다. Rupanya Tuan Cha melihat berita putranya di diskotik bermesraan dengan seorang wanita. Tuan Cha yang marah, menyuruh Jin-wook pergi ke salah satu resortnya untuk belajar mengelola perusahaan. Sedangkan Yomi mendapat undangan pernikahan ibunya di resort itu juga. Mobil dan kartunya telah disita, Jin-wook sangat marah saat disuruh datang ke resort naik bis. Ternyata Yomi juga naik bis yang sama. Ketika Yomi akan duduk, tiba-tiba supir menginjak rem sehingga Yomi oleng dan tanpa sengaja duduk di pangkuan Cha Jin-wook. Lalu, setelah turun dari bis pun koper Yomi mengenai kaki Jin-wook dan bahkan dia tidak menyadarinya. Dengan sangat gagah, Jin-wook berjalan di hotel tempat dia bekerja meski hanya sebagai seorang pelayan. Tetapi di sana Jin-wook sama sekali tidak mau bekerja. Harus dimarahi dulu oleh kepala pelayan dan diancam akan dilaporkan pada ayahnya. Sementara ibu Yomi memarahi putrinya karena hadir di pernikahan memakai pakaian hitam. Seperti melayat saja. Akhirnya ibu Yomi menyuruh penata rias untuk mendandani putrinya. Bukan hanya disuruh berdandan, ibu Yomi juga menyiapkan penyumpal payudara untuknya. Upacara pernikahan telah dimulai, Yomi duduk di meja tamu dengan para undangan lain. Sementara Jin-wook melihat sekretaris Jiang memberikan kunci mobilnya pada pelayan lain yang sebenarnya disuruh mengosongkan tangki bensin. Akan tetapi, dua orang wanita tua yang di depannya menceritakan ibu Yomi yang dulunya merupakan artis erotis. Fotonya bahkan ditampilkan di layar. Yomi jadi teringat dahulu saat di SMA teman-temannya juga menjauhinya karena pekerjaan ibunya itu. Yomi yang merasa malu berlari dari pesta sehingga dia bertabrakan dengan Cha Jin-wook yang sedang membawa kue. Jin-wook memang menangkap Yomi tetapi kue yang ia bawa mendarat tepat di wajahnya dan mereka berdua pun terjatuh. Akhirnya Cha Jin-wook dimarahi oleh kepala pelayan dan diminta untuk meminta maaf pada Yomi. Apalagi Jin-wook juga mengatainya banteng ngamuk. Di tempat lain Yomi marah-marah pada ibunya karena dia terlihat bangga menjadi artis erotis sampai menampilkan foto-foto itu di pernikahannya. Sedangkan rekan kerja Jin-wook terpaksa memberikan kunci mobil padanya karena diancam akan dipecat. Jin-wook kemudian datang ke kamar Yomi dengan membawa anggur mahal sebagai permintaan maafnya. Tetapi Jin-wook tidak mau mengucap maaf malah menyuruh Yomi meminta maaf duluan. Minta maaf untuk kejadian di bis, dan karena telah menabrak trolinya seperti banteng ngamuk. Mendengarnya Yomi jadi kesal. Setelah Jin-wook pergi dari sana dia teringat kalau kunci mobilnya terjatuh di kamar Yomi. Dan Yomi, melihat anggur yang Jin-wook bawa, dia mengambilnya satu gelas dan membawanya ke kamar mandi. Akan tetapi, baru saja akan masuk bathtub dia terpeleset air sabun sehingga terjatuh. Yomi tergeletak kesakitan sambil terus meminta tolong di saat Jin-wook di depan pintu memencet bel. Mendengar Yomi meminta tolong Jin-wook mencarikan kunci untuk masuk. Setelah Cha Jin-wook dan temannya masuk mereka sangat terkejut melihat Yomi tergeletak bersimbah darah. Dengan sangat tergesa-gesa Jin-wook menggendong Yomi akan membawanya ke rumah sakit padahal sebenarnya dia hanya berpura-pura. Sesampainya di mobil ambulans, petugas medis mengecek dengan menggelitik kakinya dan yang terjadi Yomi menendang petugas itu hingga dia terpental. 욕실 바닥엔 왜 그러고 누워 있었던 건데? Yomi menjelaskan kalau warna merah itu hanya anggur yang tumpah. Dia juga menceritakan kisah sedihnya dan hal yang terjadi padanya belakangan sehingga membuat Jin-wook iba. Cha Jin-wook menyuruh Yomi menikmati liburannya dan jangan memikirkan perasaan seperti itu.
Esok harinya Jin Wook pergi ke warung bubur dan menaruh buket bunga di depan pintu. Beberapa saat kemudian seorang wanita pemilik warung pulang dan mengambil buket bunga yang terdapat sebuah kartu ucapan. Selamat ulang tahun. Jin Wook yang sebenarnya belum pergi melihat dari kejauhan tetapi tidak menghampirinya. Sementara Yomi menuruti kata-kata Jin Wook. Dia berjalan-jalan sambil bersuah foto meskipun hanya seorang diri. Kemudian, saat Yomi sedang makan samgak gimbap, Jin Wook yang mengendarai mobil mewah dengan sengaja berhenti di hadapannya. Jin Wook mengatai Yomi seperti anjingnya sedangkan Yomi curiga mobil yang Jin Wook kendarai mencuri milik tamu resor. Jin Wook berusaha menjelaskan bahwa dia sebenarnya anak pemilik resor tetapi Yomi justru mengira dia mencuri mobil anak pemilik resor itu sendiri. Sekretaris Jiang memberitahu Jin Wook tak akan pergi jauh karena bensin telah dikuras. Tapi Tuan Cha malah membiarkan Jin Wook yang mungkin ingin pergi ke suatu tempat. Ternyata Yomi yang mengisikan bensin mobil Jin Wook. Mereka pergi ke tepi pantai sambil minum. Di sana Yomi menemukan sebuah uang koin yang tahun pembuatannya merupakan tahun kelahirannya. Dia merasa sangat beruntung. Mulai sedikit mabuk, Yomi menari-nari di sana membuat Jin Wook malu. Setelah malam mereka duduk di mobil berdua. Yomi bercerita sambil menangis karena pertama kali seseorang menanyakan keadaannya. Sedangkan Jin Wook berkata Yomi adalah wanita pertama yang terlihat cantik saat menangis. Mendengar itu Yomi jadi cegukan. Dan kemudian Jin Wook mencium Yomi. Tak sampai di situ Jin Wook terus menciuminya lalu melepas kemeja yang ia kenakan. Sedangkan Yomi melakukan hal yang sama dan menutup atap mobil dan mereka melakukan one night stand di dalam mobil, di tepi pantai. Setelah pagi, Yomi bangun duluan dan dia terkejut melihat dirinya dan Jin Wook yang telanjang hanya ditutupi jaket. Tak lama datanglah ibu-ibu yang hendak ke pantai. Dalam kondisi panik Yomi kabur membawa baju dan barang-barangnya meninggalkan Jin Wook di mobil sendiri. Pintu mobil bahkan tidak ditutup. 3 tahun kemudian, Jin Wook sekarang telah menjadi direktur di perusahaan ayahnya, yaitu Debuk Group, dan Tuan Jiang menjadi sekretarisnya. Jin Wook membuat produksi celana dalam pria dan dia sendiri yang menjadi modelnya. 홈쇼핑에서 1초에 1개씩 팔리는 언더웨어의 전설로 불려. Ayahnya sangat senang dengan laporan penjualan Jin Wook yang ternyata laris manis. Mereka bertepuk tangan. Setelah rapat Tuan Cha membahas tentang pernikahan Jin Wook dengan Hairi dan berkata ingin mendapatkan cucu darinya. Tapi Jin Wook menolak. Sebagai atasan Jin Wook dikenal sebagai pemimpin yang keras, galak, juga sangat disiplin. Sementara di tempat lain Li Yomi bekerja menjadi ahli gizi di sekolah dasar. Tetapi itu hari terakhirnya karena dia akan pindah. Yomi bercerita pada teman-temannya kalau dia akan bekerja menjadi ahli gizi di Debuk Group. Teman-teman sangat terkejut mengingat Debuk Group yang terkenal. Ketika Yomi akan pulang di jalan dia melihat mobil yang sama dengan milik Jin Wook. Setelah dilihat ternyata bukan. Yomi lalu tidur di sebuah kafe dan pemuda tampan membangunkannya, tapi Yomi malah menampol wajahnya. Pria itu bernama Hyun Tae, pemilik rumah yang Yomi tempati dan mereka sudah berteman sejak SMA. Rumah Yomi berada di lantai atas kafe milik Hyun Tae. Keesokan paginya, di hari pertama Yomi bekerja hampir saja dia berpapasan dengan Jin Wook. Akan tetapi setelah masuk lift Jin Wook melihat Yomi berada di dalam lift yang berbeda dengannya. Jin Wook tidak percaya, dia bahkan sampai bertanya pada sekretaris Jiang apakah melihat gadis yang sama. Tapi sekretaris Jiang tidak mengerti maksud Jin Wook dan malah mengira kalau dia demam. Sedangkan Yomi memasuki ruangan tempat ia akan bekerja sambil melihat-lihat. 해냈어, 이유미. 대견해. Tetapi rupanya koki di sana tidak menyukainya yang merupakan ahli gizi baru. Terlebih kepala kokinya. Kemudian Yomi diajak berkeliling perusahaan dan temannya menceritakan tentang direktur mereka yang sangat keras. Dia bahkan membawa stopwatch yang biasa digunakan di dapur dan dia menggunakannya saat rapat. Mereka menyebutnya bom waktu. Sebelum rapat Jin Wook memainkan uang koin dan meletakkannya di atas meja. Ternyata benar, Jin Wook membawa stopwatch di dalam rapat untuk membatasi bicara para karyawannya. Ketika Jin Wook sedang marah-marah sambil berteriak, dia pingsan membuat semua orang terkejut.
Jin Wook lalu dibawa ke rumah sakit dan sekretaris Jiang malah berkata akan mengundurkan diri. Katanya Jin Wook pingsan karena kesalahannya. Akhirnya Cha Jin Wook berjanji kalau dia akan makan dengan benar 3 kali sehari. Dan sekretaris Jiang menyuruh Yomi membuatkan makanan untuk direktur 3 kali sehari. Dan Yomi harus melakukannya selama 3 bulan sampai direktur benar-benar pulih. Tetapi Yomi malah dimarahi oleh ketua koki karena pekerjaan mereka yang sudah sangat sibuk. Mereka menolak dan menyuruh Yomi melakukannya sendiri. Tetapi setelah Yomi membuatkan makanan untuknya, Jin Wook menyuruh untuk membuangnya. Malam harinya juga Jin Wook tidak memakannya karena akan pergi untuk perjalanan bisnis. Yomi iri pada Hyun Tae yang punya kafe, toko buku dan seorang penulis terkenal. Dia bisa menghasilkan banyak uang dengan hobinya. Beberapa hari kemudian Yomi melihat sekretaris perempuan direktur membuang makanan yang ia buat. Yomi sampai mengeceknya ke tong sampah dan memang benar. Sementara Tuan Cha membahas tentang Hairi yang ia rasakan akan menjadi menantu yang sempurna. Tetapi karena Jin Wook selalu menolak, ayahnya mengira kalau Jin Wook pernah dibuat patah hati oleh wanita. Kemudian, saat Jin Wook akan kembali ke ruangannya, dia sangat kaget melihat Yomi yang sedang marah-marah karena makanannya yang dibuang padahal belum dicoba. Jin Wook lalu mengecek CV milik ahli gizi itu dan dia baru mengetahui nama gadis yang meninggalkannya di pantai bernama Lee Yomi. Akhirnya Jin Wook berencana ingin mengerjainya. Sekretaris Jiang memberikan kartu nama direktur dan menyuruh menghubunginya secara langsung. 넌 나에게 모욕감을 줬어. 3 tahun yang lalu, setelah Yomi kabur, ajema-ajema yang hendak pergi ke pantai menertawainya karena mengira sang wanita kabur karena prianya payah. Sesuai arahan, Yomi mengirim pesan atas makanan yang ia buat, tapi tetap tak dimakan. Akhirnya Yomi yang memakan semua makanan itu dan saat Hyun Tae mencobanya katanya malah menjijikan. Jin Wook juga mengirim pesan, katanya makanannya terasa pahit di mulut dan badannya. Yomi berteriak kesal membuat Hyun Tae kaget. Keesokan harinya saat gabut, Yomi iseng mengecek foto profil direktur. Dia merasa seperti pernah melihatnya dan Yomi membayangkan Jin Wook. Tapi tidak mungkin. Kemudian saat berkirim pesan pada Hyun Tae, dia mengumpat tentang bosnya dan pada waktu yang sama Jin Wook juga mengirim pesan sehingga Yomi mengirimkan umpatan itu pada bosnya. Yomi yang merasa dirinya akan hancur itu pun segera berlari menuju ruangan direktur. Awalnya dicegah sekretaris Jiang tapi Jin Wook mengizinkannya masuk. Yomi menemui direktur meminta maaf tidak sengaja mengirimkan pesan itu yang sebenarnya ia tujukan untuk temannya. Setelah Jin Wook menoleh, Yomi sangat terkejut karena ternyata direkturnya adalah pria yang melakukan one night stand dengannya 3 tahun lalu. Ketika di jalan Yomi sedang meyakinkan dirinya bahwa direktur bukanlah orang yang ia kenal, orangnya malah muncul. Jin Wook berkata dari ujung rambut hingga kaki Yomi masih sama seperti dulu sedangkan dia berubah lebih keren. Tapi Yomi pura-pura tidak mengerti. Jin Wook lalu bertanya apakah Yomi tidak mengenalinya. Yomi hanya menjawab Jin Wook direkturnya. Kemudian ketika Jin Wook menyuruhnya masuk mobil untuk bicara, Yomi menghempas tangannya dan kabur. 뛰는 품 봐라. 이렇게 나오시겠다. Sesampainya di kafe saat Hyun Tae memberikan hadiah buku kesukaannya saja, Yomi menolak dan malah marah padanya. Mengingat dia pernah berhubungan dengan direktur 3 tahun lalu, Yomi menjadi frustasi. Keesokan harinya Yomi disuruh mengantarkan sendiri makanannya ke ruangan direktur. Jin Wook sengaja memperlihatkan ruangan dan kamar mandi resort di hadapan Yomi. Tapi Yomi pura-pura tidak sedang melihatnya. Cha Jin Wook lalu berkata kalau untuk kedepannya mereka akan bertemu setiap hari. Di perjalanan Jin Wook bertanya pada sekretarisnya apakah wajahnya tidak mudah diingat. Padahal tipe wajahnya berada di 5% teratas dunia. Saat ditanya apakah ada seseorang yang bertingkah seperti itu, Jin Wook menjawab ada. Sedangkan Yomi bercerita pada Hyun Tae tentang wanita yang bekerja di perusahaan pria yang pernah tidur dengannya. Mendengar itu Hyun Tae mengambil pulpen ingin menulisnya tapi Yomi melarang. Karena itu bukan cerita romantis melainkan cerita horor. Yomi melarang Hyun Tae berlibur dan melakukan itu untuk meneliti bukunya. Besoknya Cha Jin Wook sengaja memakai mobil yang ia pakai dulu dan melintas di depan Lee Yomi sambil tersenyum. Jin Wook juga mengirim pesan memamerkan anggur untuk teman makan malam nanti.
Sampai di ruangan direktur dia menawari anggur dan Yomi ingat anggur itu adalah anggur yang mereka minum di pantai. Kemudian, ketika Haeri menelpon mengajak makan malam Jin-wook menolak karena dia akan lembur. Padahal sebenarnya tidak ada, Jin-wook mengatakannya agar bisa makan malam masakan Yomi. Yang kena apes adalah Yomi. Baru saja akan pergi bersama temannya tapi dia harus membuatkan makanan untuk bosnya itu. Jin-wook bahkan meminta makanan yang tak ada bahannya di dapur. Terpaksa Yomi harus belanja dulu untuk membeli seafood dan bahan lainnya. Masakan selesai. Yomi mengantarnya ke ruangan direktur. Tetapi sebelum pergi Jin-wook memberikan sejumlah uang untuk Yomi. Katanya pengganti uang bensin yang dulu Yomi pinjamkan beserta bunganya. Karena Yomi tidak mengakuinya, Jin-wook memaksa Yomi menerimanya. Cha Jin-wook juga meminta jaket yang Yomi pakai saat kabur. Jaket 100% wool buatan tangan agar dikembalikan. Jin-wook berkata dia tidak bisa mempercayai ucapan dan masakannya. Yomi berpura-pura tak tahu apapun. Jadi bagaimana bisa Jin-wook mempercayai masakannya? Tak tahan dengan sikap bosnya besoknya Yomi meminta dirinya untuk dipindah tugaskan. Tapi sekretaris Jang mendengar pembicaraannya. Yomi jadi dimarahi Jin-wook karena akan melarikan diri lagi. Dengan berkacak pinggang Yomi berkata dia tahu Jin-wook sudah merencanakannya sejak awal untuk mempermainkannya. Ya, Yomi memang berbohong. Dia ingat resort itu, anggur, dan apa yang mereka lakukan di pantai. Yomi mengingat semuanya. Jaket Yomi juga menyimpannya, tapi karena tidak ingin ingat terus dia membuangnya. Disuruh melakukan ini lakukan itu. Dia ahli gizinya, bukan pembantunya. Yomi meminta Jin-wook memisahkan urusan pekerjaan dan pribadi. 얌전히 해주는 밥이나 먹으란 말이야! Jin-wook yang penasaran bertanya alasan Yomi kabur pagi itu. Dan Yomi menjawab karena itu hanya cinta satu malam. Entah mengapa Jin-wook merasa sedih dan marah. Dia adalah Cha Jin-wook tapi Yomi hanya menganggapnya sebagai cinta satu malam saja. Sementara itu Yomi mengkhawatirkan dirinya yang benar-benar akan dipecat. Di tempat kerja pun teman-teman mencemaskannya yang terlihat murung. Akan tetapi, di luar dugaan direktur malah menghabiskan semua makanannya. Kata sekretaris Jang direktur menyukai kombinasi sayuran, daging dan baksonya. Sekretaris Jang lalu melapor pada direktur kalau bukannya terlihat senang Yomi malah terlihat seperti bingung dan curiga dengannya. Kemudian, tanpa sengaja Jin-wook mendengar pembicaraan rekannya kalau dia akan menyingkirkan Yomi dan teman-temannya. Setelah kembali ke ruangannya tiba-tiba Haeri datang tanpa menelpon terlebih dahulu. Dia mengajak makan malam bersama sambil memeluk Jin-wook, membuat Jin-wook risih. Dan beberapa saat kemudian Yomi pun masuk dan melihat mereka. Lalu, sesampainya di rumah Yomi marah-marah melihat ibunya datang. Ibu Yomi bahkan membawa anaknya. Yomi bertambah kesal karena ternyata ibunya telah bercerai dan berkata akan tinggal di sana. Besoknya Haeri membawa banyak barang dan menyuruh Yomi membawanya ke dapur. Setelah dibuka isinya bahan masakan dan perlengkapan makan untuk Jin-wook. Yomi menjawab kalau dia adalah ahli gizi Jin-wook dan pekerjaannya memastikan makanannya bergizi. Akhirnya Haeri menyuruh Yomi mengirimkan foto makanan Jin-wook padanya. Katanya dia ingin menjadi istri yang baik karena sebentar lagi mereka akan menikah. Tetapi Jin-wook datang menyangkalnya. Cha Jin-wook bahkan menarik Yomi ke pelukannya dan berkata kalau dia hanya akan memakan masakannya. Karena Yomi adalah ahli gizi pribadinya. Cha Jin-wook lalu menggandeng tangan Yomi dan membawanya pergi dari sana. 가운도 좀 벗고 나갈 건데. Ternyata Jin-wook membawa Yomi ke sebuah restoran yang makanannya cocok di lidahnya agar Yomi belajar. Jin-wook berkata jika menurut Yomi karena alasan lain maka dia sudah salah paham. Saat Yomi bertanya apakah Jin-wook berpacaran dengan Haeri, Jin-wook menjawab, tidak semua wanita dan pria yang bersama artinya berpacaran. Haeri adalah putri dosen di kampusnya. Yomi juga bertanya alasannya berkata hanya akan memakan masakannya. Jin-wook menjawab karena Yomi ahli gizinya. Jin-wook jadi merasa Yomi terlalu banyak salah paham. Dia menyuruh memisahkan masalah pribadi dan pekerjaan. Yang dulu biar berlalu. Jin-wook juga meminta Yomi tidak berpikiran yang tidak-tidak hanya karena mengajaknya makan di sana. Seperti yang pernah Yomi katakan, mereka hanya berhubungan satu malam.
Ketika Yomi akan keluar restoran tiba-tiba Jin Wook menariknya sehingga menabrak dada direktur. Rupanya karena pintu belum terbuka. Dan Yomi malah jadi cegukan. Mengingat direktur Maeng akan menyingkirkan staf dapur, Jin Wook tidak akan membiarkannya. Dia tidak ingin Yomi lari dari kekuasaannya begitu saja. Karena itu baru permulaan. Jin Wook lalu membuka sebuah kotak yang ternyata isinya adalah sumpal payudara milik Yomi yang tertinggal di mobilnya 3 tahun lalu. Besoknya Direktur Maeng mengajak tim eksekutif melakukan sidak ke kafetaria karena mendengar masakan ahli gizinya kurang enak. Tapi Yomi menyajikan untuk mereka daging cincang seperti yang pernah ia makan di restoran bersama direktur. Jin Wook mengingatkan Direktur Maeng kalau perpanjangan kontraknya bulan depan. Lebih baik mengurus promosinya saja daripada mengurusi jasa kantin. Setelah mencicipi masakannya Jin Wook menengok ke arah Yomi. Yomi jadi deg-degan. Tapi Jin Wook memberikan tanda jempol untuk masakannya. Di malam harinya, Yomi berjalan-jalan dengan Hyun Tae berboncengan naik sepeda motor. Yomi berkata malas pulang karena apartemennya kecil tapi ibunya tinggal di sana membawa anak kecil. Hyun Tae lalu menawari Yomi untuk tinggal bersamanya. Tapi Yomi malah menyuruh Hyun Tae mengajak ibu beserta adiknya saja. Tak lama datang seorang gadis pelanggan kafe Hyun Tae yang meminta nomor teleponnya. Tetapi Hyun Tae sengaja memeluk Yomi dan berkata jika mereka sedang berkencan dan gadis itu mengganggu mereka. Padahal gadis itu cantik tapi Hyun Tae menolaknya. Kemudian, besoknya ketika Jin Wook menelpon Donggu mengangkatnya sambil memanggil mama. Jin Wook jadi terkejut. Yomi lalu datang mengambil ponselnya dan ternyata dia disuruh direktur untuk datang ke rumahnya membuatkan makanan. 2 jam lagi Jin Wook sampai rumah. Karena ibunya sedang pergi terpaksa Yomi mengajak Donggu ke rumah direktur. Berhubung direktur belum pulang Yomi melihat-lihat dahulu ruangan rumah itu. Setelahnya Yomi memasak di dapur menyiapkan makanannya sedangkan Donggu bermain sendiri. Tapi Yomi langsung berlari setelah mendengar bunyi benda jatuh dan setelah dicek sebuah kotak perhiasan berada di lantai. Pengunci kotak itu telah rusak. Yomi mengira isinya berupa cincin ataupun kalung berlian tetapi tidak berani membukanya. Tidak berhasil memperbaikinya Yomi menaruh kembali kotak itu di meja. Pada saat Jin Wook pulang, makanan sudah tertata di meja tetapi Yomi sudah pergi. Jin Wook lalu melihat sebuah tas dan ternyata isinya adalah jaket berbahan wol yang katanya sudah Yomi buang. Sedangkan di rumah Yomi masih memikirkan kotak perhiasan yang rusak. Sepertinya isinya berlian yang besar. Ternyata ibu Yomi pergi ke acara televisi jadi penonton bayaran yang Hairi sebagai pembawa acaranya. Melihat Yomi menyiapkan makanan direktur dengan imut temannya jadi curiga Yomi punya tujuan lain. Tapi Jin Wook justru tidak menyukai hiasan tersebut dan menyuruh Yomi menggunakan waktunya untuk fokus saja pada tugasnya. Jin Wook berkata jika Yomi tidak menyuguhkan masakan yang enak saat para eksekutif datang kemarin pasti dia sudah dipecat. Sedangkan Hairi mendatangi ayah Jin Wook membawakan makanan yang ia masak sendiri. Tetapi setelah dicoba malah keasinan. Cha Jin Wook berkata pada Hairi untuk tidak langsung datang menemuinya dan mengganggunya serta tidak bersikap aneh seperti di dapur kantin. Tetapi Hairi menjawab kalau dia sangat menyukainya. Orang-orang juga tahu mereka berpacaran. Karena apa? Karena dia yang mengatakannya. Di lantai bawah Hairi bertemu dengan Yomi. Dia mengingatkan Yomi untuk membuatkan makanan saja untuk Jin Wook. Jangan sampai lebih. Malam harinya Jin Wook bingung melihat kotak perhiasannya tiba-tiba rusak. Jangan-jangan Yomi telah membukanya dan mengetahui isinya. Jin Wook jadi histeris. Sedangkan Yomi yang merasa bersalah telah merusak kotaknya menyuruh sekretaris Jang yang membawakan makanan. Tetapi Yomi menuliskan sesuatu di dalam keranjang tentang kesalahan, membuat Jin Wook marah besar. Sekretaris Jang menceritakan Jin Wook yang marah pada Yomi padahal yang dimaksud adalah steak, bukan mistek. Malam harinya di ruang kerja Jin Wook menemukan sebuah boneka kelinci yang tergeletak di lantai bawah lemari. Sementara Hyun Tae melaporkan boneka Donggu hilang. Dia sudah mencarinya tapi tidak ketemu. Padahal itu boneka kesayangan Donggu. Beberapa saat kemudian Jin Wook datang ke rumah Yomi dengan marah. Dia menunjukkan boneka yang ia temukan di ruang kerjanya dan meyakini itu milik Yomi. Akhirnya Yomi meminta maaf sambil menyodorkan kotak perhiasan untuk mengganti milik Jin Wook yang rusak.
Dalam pikiran Yomi isi di dalam kotak adalah kalung berlian sedangkan dalam pikiran Jin-wook Yomi sudah melihat sumpal payudara miliknya. 내가 그까짓 거 봤다고 당황이라도 할 것 같아? 그까짓 게 뭔데? Beberapa saat kemudian Hyun-tae datang. Ketika Jin-wook bertanya siapa dia, Hyun-tae merangkul Yomi dan menyuruh Jin-wook untuk menebaknya sendiri. Hyun-tae juga meminta pada Jin-wook untuk pulang dan membicarakan masalahnya besok di kantor. Melihat Yomi yang pergi begitu saja bersama pria lain, Jin-wook menjadi uring-uringan. Dia kesal sendiri. Sedangkan Hyun-tae menyuruh Yomi berkata dia sudah punya pacar pada bosnya saat dia mengganggu lagi. Hyun-tae akan menjadi pacarnya. Tapi Yomi bilang tidak perlu. Sementara Jin-wook pasrah. Tidak mungkin juga selama ini Yomi tidak berpacaran. Di tempat lain, Haeri berkata akan memperkenalkan produser dengan pengusaha yang cocok untuk acara mereka. Keesokan harinya saat Yomi membawakan sarapan, Jin-wook memberikan bonekanya. Tetapi, saat Yomi memberikan kotak perhiasan pengganti Jin-wook menolak dan menyuruh Yomi untuk tidak membahasnya lagi. Kemudian Jin-wook bertanya pria semalam apakah pacarnya. Apakah mereka tinggal bersama? Tetapi Yomi tidak mau menjawab pertanyaan tentang kehidupan pribadinya. 근데 남자 보는 눈이 보기보다 별로네요, 이유미 씨. Ditambah lagi sekretaris Jang terlihat membawa sebuah buku yang katanya menarik. Saat Jin-wook melihat buku itu sampul belakangnya bergambar Hyun-tae. Pria semalam ternyata seorang penulis. Karena kesal Jin-wook lalu membuang buku tersebut. Kemudian untuk makan malam Yomi membawakan nasi goreng Indonesia ala Korea. Sesuai dengan selera direktur. Yomi lalu janjian dengan Hyun-tae pergi ke sungai Han bersama Donggu. Tetapi Jin-wook malah meminta tambahan makan malam. Katanya porsinya terlalu sedikit. Yomi kemudian membuatkan bola-bola nasi dengan daging cincang. Yomi lalu bercerita pada Hyun-tae pulang terlambat karena direktur yang terus meminta dibuatkan makanan. Saat Yomi meminta dijemput, direktur mendengarnya. Akhirnya dia berkata lapar lagi dan meminta dibuatkan ramen. Yomi sampai tidak percaya. 이게 뭐 하는 짓인데? 달랑 라면 하나 끓이는데 고기 육수? Bahkan setelah mie siap Jin-wook sengaja meletakkan panci mie di atas buku Hyun-tae. Jin-wook berkata tahu Yomi akan bersiap berkencan, apakah dia sudah mengacaukannya. Mendengar itu Yomi jadi berpikir Jin-wook sengaja meminta makan sampai 3 kali karena pria yang bukunya ia jadikan tatakan. Tak menjawab Jin-wook malah berkata ingin memastikan sesuatu. Jin-wook mendekatkan wajahnya pada Yomi dan benar sekali, Yomi jadi cegukan. Sepertinya Yomi cegukan hanya terjadi saat bersamanya. Jin-wook mengira Yomi gugup. Tetapi Yomi mengelak. Dia berkata bukan gugup tetapi tidak nyaman saat berada di dekatnya. Yomi lalu pergi ke kafe dan memberikan boneka kesayangan Donggu. Setelah di rumah Yomi melihat ibunya menonton film porno yang ibunya perankan. Yomi menyuruh dimatikan tapi ibunya menolak. Stres dengan sifat ibunya akhirnya Yomi pergi minum soju. Dengan sedih Yomi bercerita pada Hyun-tae, sampai kapan dia harus terus memaklumi ibunya. Dahulu saat SMA dia bahkan dibully temannya. Mereka memecahkan balon berisi air ke kepala Yomi. Setelah lelah menangis, Yomi tertidur di pundak Hyun-tae. Cemburu mendengar Hyun-tae akan menjemput Yomi, Jin-wook menyuruh Yomi membuatkan makanan untuk 10 orang dan membawanya ke acara wawancara. 본부장님도 참 밀당 한번 살벌하게 하시네. Sedangkan Jin-wook sudah datang dan mengobrol dengan Haeri dan produser. Jin-wook lalu mengajak makan siang bersama dan Haeri mengetahui Yomi yang disuruh menyiapkannya. Tidak ada teman yang membantu, Yomi terpaksa membuatkan makan siang itu sendiri. Tetapi setelah sampai di sana, Haeri membelikan makan siang untuk semua orang dan mereka memilih makanan yang Haeri pesan. Tak ada satupun yang mengambil masakan Yomi. Haeri bahkan berpura-pura lupa kalau Yomi sudah menyiapkannya. Saat Yomi pergi Jin-wook mengejarnya menjelaskan bahwa itu tidak disengaja. Tetapi Yomi malah meminta maaf sudah mengacaukan lamarannya. Yomi mengira Jin-wook sengaja melakukannya karena marah dia telah merusak hadiah dari Haeri. Sore harinya sekretaris Jang menelpon menyuruh Yomi datang ke rumah sakit. Setelah Yomi sampai sekretaris Jang berkata dia menghubunginya karena direktur sakit perut setelah memakan masakannya. Sekretaris Jang memakan 2,5 sementara direktur 3,5 dari keseluruhan makanan.
Jin Wook tidak mau membuangnya karena Yomi pasti marah jika membuang makanan sebelum mencoba. Saat ditanya tentang kencan, Yomi menjawab kalau dia tidak berpacaran dengan Hyuntae. Dia hanya sahabatnya. Mereka juga tidak tinggal bersama. Hyuntae punya kafe di lantai 1 sedangkan Yomi menyewa lantai 2. Sepertinya Jin Wook sudah salah paham. Cha Jin Wook juga berkata Yomi salah paham. Dia dan Hairi tidak punya hubungan apapun. Dan kotak perhiasan itu juga tak ada hubungannya dengan Hairi. Kemudian saat Yomi menyelimuti direktur, tangannya digenggam tak mau lepas. Yomi jadi cegukan. Yomi menunggui Jin Wook di rumah sakit sampai larut malam. Dan besok paginya sekretaris Jang menceritakan pada Jin Wook tentang Yomi yang menungguinya semalaman. Jin Wook jadi teringat semalam dia bermimpi dicium Yomi. Jika benar, apakah itu bukan mimpi? Lalu saat Yomi mengantar makanan dia disuruh duduk dan Jin Wook mendekatinya. Gara-gara dirawat di rumah sakit pekerjaannya berantakan. Cha Jin Wook meminta Yomi bertanggung jawab. Jika Yomi benar-benar menyesal, Jin Wook menyuruh Yomi makan bersama selama 10 kali tidak kurang tidak lebih. Anggap total biaya ganti ruginya 1 juta won dan sekali makan bersama 100.000 won. 뭐야 대체? 이번엔 먹이기 공원인가? Sementara sekretaris Jang marah saat Jin Wook mengatai setelan jasnya terlalu berlebihan. Pakaiannya adalah harga diri dan kepribadiannya. Kemudian sebagai ahli gizi Yomi yang memilih restoran untuk makan bersama. Padahal sebenarnya Jin Wook tidak suka duduk di lantai karena kakinya yang panjang. Setelah sampai Jin Wook bahkan tidak mau memakai celemek yang telah disediakan. Alhasil kemejanya terkena makanan. Dan saat Yomi membantu mengelap noda di bajunya, Jin Wook menolak. Katanya Yomi menyentuh dada Jin Wook tanpa izin. Pulangnya Yomi membungkus makanan dan Jin Wook merasa lega mengetahui bahwa Yomi tinggal bersama ibunya. Di perjalanan Jin Wook bercerita orang tuanya bercerai saat dia masih kecil. Dulu ibu Jin Wook suka sekali membuatkannya bubur abalon. Hampir saja Yomi keceplosan berkata akan membelikan sesuatu untuk Donggu tapi akhirnya berkata akan membeli makanan anjing. Sedangkan ibu Yomi mengendap-endap bersiap pergi ke stasiun televisi. Di depan dia bertemu Hyuntae dan meminta Hyuntae untuk mengantarnya. Setelah Hyuntae mengantar ibu Yomi, tiba-tiba Hairi memberikan sebuah barang menyuruh Hyuntae mengantarnya karena mengira dia seorang kurir. Akhirnya Hyuntae terpaksa mengantarkan barang tersebut karena Hairi telah membayarnya dan dia menceritakan kejadian itu pada Yomi. Akan tetapi tiba-tiba Yomi ditelepon Jin Wook dan lagi-lagi dia menitipkannya pada Hyuntae. Sementara Jin Wook sudah sampai duluan di restoran tetapi ternyata di sana harus mengantri terlebih dahulu. Agar tidak mengantri dia memberikan kartu namanya tetapi ternyata banyak orang yang sudah meninggalkan kartu nama di sana. Dan saat Yomi datang Jin Wook sedang marah-marah membuat Yomi malu. Jin Wook berkata dia tidak suka makan sendiri. Jika Yomi mau Jin Wook menyuruh Yomi menganggapnya sebagai kencan. Tapi Yomi menjawab bukan kencan, itu usahanya untuk melunasi hutang. Tidak mau dibilang kencan tetapi Yomi memakai pakaian rapi seperti akan berkencan saja. Akhirnya mereka dipanggil. Jin Wook menggandeng tangan Yomi dan makan bersama di dekat jendela seperti yang ia pesan. Kemudian, melihat tali sepatu Yomi terlepas Jin Wook menyuruh Yomi duduk dan dia membantu mengikatnya. Tetapi Yomi teringat Donggu dan dia berpamitan pulang dengan alasan harus memberi makan anjingnya. Di tempat lain, produser berencana mengundang penulis Hyuntae dan saat diperlihatkan fotonya Hairi berkata seperti pernah melihatnya. Dikira mengenalnya seperti Jin Wook kemarin, akhirnya Hairi disuruh untuk mengundangnya ke acara mereka. Kemudian di depan tidak sengaja Hairi bertabrakan dengan ibu Yomi. Ibu Yomi marah-marah dan Hairi mengenalinya sebagai penonton di acara memasak. Beralih ke Hyuntae yang merasa Jin Wook menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengajak makan bersama. Tapi Yomi keceplosan berkata kalau dia juga menyukainya. Malam harinya Hairi menelpon Hyuntae menawarinya untuk wawancara TV. Tetapi Hyuntae menolak dan berkata dia tidak suka tampil di televisi. Sementara kepala koki yang tadinya judes sekarang mau mengajari Yomi memasak. Saat mengantar makanannya Yomi berkata akan menemaninya makan karena Jin Wook pernah berkata tidak suka makan sendirian. Jin Wook merasa senang. Tetapi ketika Jin Wook mengajak makan malam Yomi berkata tidak bisa karena sudah ada janji. Padahal dia sudah reservasi restoran.
Terpaksa Jin Wook menyuruh sekretaris Jang untuk membatalkan reservasi dan dia mengatakan kalau makan bersama Yomi hanyalah bisnis. Tanpa mereka sadari Yomi mendengar pembicaraan mereka. Akhirnya Yomi mengirim pesan pada Jin Wook mengajak makan malam dan akan menunggu di depan kantor. Tetapi karena reservasi telah dibatalkan, Jin Wook mengajak Yomi makan malam di rumahnya. Di depan rumah Jin Wook Yomi melihat sesuatu di balik semak-semak. Ternyata kucing hitam milik Jin Wook. Saat Yomi bertanya kenapa ada selimut di sofa, Jin Wook menjawab itu karena dia sulit tidur di malam hari. Yomi pikir Jin Wook sering memasak untuk wanita-wanita yang datang ke rumahnya. Tapi katanya Yomi satu-satunya wanita itu. Jin Wook jadi berkata dari tadi Yomi cemberut rupanya karena dia cemburu. Tapi Yomi tidak mengakuinya. Merasa tidak enak jika hanya duduk, Yomi membantu menyiapkan peralatan makan. Cha Jin Wook lalu mengambil saus dengan jarinya dan tanpa diduga Yomi mau mencicipinya. Setelah itu Jin Wook menyuruh Yomi mematikan lampu. 밥 먹을 때는 은은한 조명을 선호합니다. Tak kunjung dimatikan Jin Wook mendekati Yomi dan mematikan sendiri lampu itu. Padahal Yomi sudah memejamkan matanya. Tetapi pada akhirnya Jin Wook menyuruh Yomi membawakan makanan dengan kedua tangannya dan dia mencium Yomi. Lalu, saat Jin Wook baru saja akan menyuapi Yomi tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata ayah Jin Wook yang datang. Jin Wook kemudian menyembunyikan tas milik Yomi yang masih tergeletak di atas meja sedangkan Yomi bersembunyi. Dan Jin Wook kemudian menyuruh ayahnya untuk makan bersama. Sementara di lantai atas Yomi menemukan kotak perhiasan di bawah lemari. Penasaran dengan isi di dalamnya karena Jin Wook berkata tidak ada hubungannya dengan Hairi, dia pun membukanya. Dan Yomi sangat terkejut sampai menimbulkan suara membuat Tuan Cha curiga. Apalagi saat ayah Jin Wook akan melihat ke atas Jin Wook mencegahnya. Tetapi setelah mereka berada di atas hanya ada kucing hitam di sana membuat Jin Wook bernafas lega. Jin Wook lalu membawa kucing itu pergi sementara Yomi bersembunyi di dalam lemari sambil menutup mulutnya. Setelah mengantar ayahnya pulang Jin Wook mencari Yomi, membuka lemari dan Yomi pun terjatuh ke pelukannya. Yomi lalu berpamitan pulang. Keesokan harinya Tuan Cha mengingat melihat sepatu wanita di rumah Jin Wook. Mengira Jin Wook sudah punya pacar, dia menyuruh asistennya untuk mencari tahu. Sementara Hairi telah sampai di kafe Hyuntae ingin membahas wawancara. Tetapi, setelah bertemu dengannya Hyuntae mengira Hairi ke sana untuk mengambil kembalian saat mengantar paket. Di tempat lain Jin Wook mengajak Yomi melihat celana dalam pria produksi pertamanya. Dia ingin memasarkannya hingga ke luar negeri. Agar kerjasamanya berjalan lancar Jin Wook meminta Yomi menjadi ahli gizi rekan bisnisnya selama ia di Korea. Sementara Hairi membujuk Hyuntae ikut acaranya untuk promosi kafe agar lebih ramai. Tetapi justru Hyuntae tidak menginginkannya. Dia tidak akan punya waktu menulis jika terlalu ramai. Akhirnya Hairi mencoba membujuknya dengan memberitahu bahwa tamu terakhirnya adalah Cha Jin Wook pewaris Daebuk Group. Dan Yomi, dia bertanya apakah dia juga bisa menganggapnya sebagai bisnis. Seperti makan bersama mereka yang katanya bisnis. Jin Wook jadi teringat yang ia katakan dengan sekretaris Jang dan mengetahui Yomi mendengarnya. Kemudian, sore harinya Hairi melihat ibu Yomi dan Yomi di depan kafe yang katanya mereka tinggal di sana. Mendengarnya Hairi menelpon Jin Wook ingin memberitahukan hal itu tetapi Jin Wook malah sudah mengetahuinya. Sedangkan Hyuntae memberitahukan alasan Hairi datang ke kafenya. Menurut Yomi itu adalah hal bagus karena yang diundang ke programnya adalah orang-orang sukses. Tak lama Yomi terpeleset dan Hyuntae menangkapnya. Hyuntae tetap memeluk Yomi dan bertanya apa yang ia rasakan. Tetapi Yomi justru menjawab jika otot Hyuntae semakin mengecil. Besok paginya Jin Wook bersandar di mobil menunggu Yomi untuk pergi perjalanan bisnis dan Yomi keluar mengenakan pakaian hitam. Jin Wook suka Yomi tidak berubah. Tidak memberitahukan kemana mereka akan pergi, setelah sampai Yomi terkejut melihat resort yang ia datangi 3 tahun lalu. Yomi berkata dia punya pengalaman buruk dengan tempat itu dan memohon untuk tidak masuk tetapi Jin Wook tetap memaksa untuk ikut dengannya. Akhirnya mereka bertemu rekan bisnis. Jin Wook memperlihatkan produk terbaiknya sementara Yomi membuatkan makanan bergizi untuk mereka. Malam harinya, Jin Wook meninggalkan kotak hadiah di depan kamar Yomi. Di dalamnya terdapat pesan agar Yomi memakainya.
Jin Wook memilihnya sambil memikirkan Lee Yomi. Yomi memakai gaun itu dan saat Jin Wook menoleh dia terpesona melihat kecantikan Yomi dengan gaunnya yang anggun. Akan tetapi, tiba-tiba seorang pelayan tanpa sengaja menyiram gaun Yomi dengan anggur. Dan Yomi yang hampir terjatuh ditangkap Jin Wook sambil berkata tak bisa melepaskan pandangannya sedikitpun darinya. Setelah Yomi membersihkan gaunnya Jin Wook berkata kalau dia sangat cantik. Beberapa saat kemudian datanglah kepala pelayan yang meminta maaf atas kejadian tersebut. Jin Wook mengenalinya tetapi dia malah disuruh meminta maaf juga karena dia merupakan direktur Daebuk Group. Akhirnya Jin Wook meminta maaf juga. Kepala pelayan lalu memberikan sebotol anggur sebagai permintaan maaf mereka. Tetapi Jin Wook malah mengambilnya sehingga Yomi berusaha merebutnya kembali. Hingga akhirnya Yomi berhasil menangkap Jin Wook dengan memeluknya. Ya, bukan anggurnya tapi orangnya. Sementara di tempat lain Hairi datang ke kafe untuk minum bir. Dia marah Hyuntae membiarkan Yomi pergi. Meskipun itu perjalanan bisnis tapi pria dan wanita menghabiskan malam bersama. 수고했어요. 본부장님도요. Sedangkan Jin Wook teringat kenangan lama. Dia sering sekali memikirkan Yomi. Saat minum anggur, saat pergi ke resort, dan saat menerima kembalian uang koin selalu memainkannya. Tetapi Yomi justru membenci Jin Wook karena menyebutnya banteng, menemukannya di kamar mandi dan bahkan malam pertama mereka bukan di tempat indah melainkan di mobil. Ketika ditanya apakah dia menyesal pun Yomi menjawab menyesal. Mendengar jawaban Yomi Jin Wook jadi marah. Sementara itu, Hairi menangis menceritakan dia yang sudah lama mencintai Jin Wook bahkan menolak semua pria yang mendekatinya. Sedangkan Hyuntae malah tidak bisa jujur memberitahu Yomi kalau dia menyukainya. Hairi merasa Hyuntae lebih pengecut darinya. Esok paginya Jin Wook berhasil menandatangani perjanjian kerjasama. Mengetahui sekretaris Jang datang ke resort naik bis Jin Wook menyuruhnya pulang naik bis juga. Cha Jin Wook lalu mengajak Yomi ke kolam renang. Di sana dia menceritakan pada Yomi kalau dia tidak menyesal dengan yang terjadi malam itu karena perasaannya memang tulus. Jin Wook juga berharap Yomi tidak menyesal dan tidak berpikir itu kenangan yang memalukan. Tetapi Jin Wook malah menceburkan Yomi padahal dia tidak bisa berenang. Saat Yomi akan pergi Jin Wook tak bergerak membuat Yomi ketakutan sambil meminta pertolongan. Akan tetapi, setelah lifeguard sampai malah disuruh pergi oleh Jin Wook dan Yomi yang tidak tahu Jin Wook hanya berpura-pura menjadi tambah bingung. Akhirnya Yomi berkata kalau sebenarnya dia tidak menyesal dan bahkan spesial baginya. Yomi senang pria itu Cha Jin Wook. Saat Yomi berkata melihat penyumpal bra miliknya di kotak perhiasan Jin Wook kaget dan ia pun bangun. Yomi jadi kesal Jin Wook hanya berpura-pura. Jin Wook membawa kotak itu ke sana dan berniat mengembalikan kepada pemiliknya. 내가 생각해도 내가 지금까지 저걸 왜 가지고 있었나 싶으니까. Tetapi, jika tidak memilikinya dia tidak akan ingat punya kenangan itu. Yomi berterima kasih lalu mencium pipi Cha Jin Wook. Kemudian ketika Yomi disuruh mencium pipinya lagi, Jin Wook berbalik sehingga akhirnya mereka berciuman. Sementara ayah Jin Wook ternyata menyewa mata-mata dan diperlihatkan foto saat mereka berciuman. Tuan Cha menyuruh mencari tahu tentang Lee Yomi. Sedangkan setelah kembali ke rumah Hyuntae memberitahu Yomi kalau Hairi datang. Kelihatannya dia sedang sedih. Di tempat lain Jin Wook bingung dengan sikap Yomi yang menolaknya makan malam hanya karena anjingnya berulang tahun. Tetapi, pulang dari kantor Jin Wook justru melihat Yomi dijemput Hyuntae dan berboncengan naik motor. Jin Wook kesal. Ternyata, di rumah Yomi merayakan ulang tahun Donggu bersama Hyuntae dan ibunya. Beberapa saat kemudian, Jin Wook datang ke pesta tanpa diundang. Karena yang ia tahu pesta ulang tahun anjing, Jin Wook membawakan makanan anjing sebagai hadiahnya. Ketika ibu Yomi akan memberitahu siapa Donggu, Yomi melarang memberitahukannya. 현태, 너 긴장 좀 타야겠다. Yomi melarang ibunya karena tidak mau atasannya tahu bahwa keluarganya berantakan. Setelah Yomi kembali Jin Wook dan Hyuntae minum banyak bir hingga akhirnya mereka mabuk. Dan dalam kondisi tak sadar Jin Wook menolak pulang. Dia berkata tidak ingin tidur sendiri.
Kemudian, keesokan paginya Donggu mengerjai Jin-wook dengan mengucir rambutnya menggunakan ikat rambut. Melihat Ibu Yomi datang, Jin-wook langsung berdiri dan dia tidak sadar hanya mengenakan celana dalam. Ibu Yomi menutup matanya. Karena ada acara di stasiun TV, Ibu Yomi menitipkan Donggu padanya. Katanya jika ingin mendapat perhatian dari Yomi, Jin-wook harus menjaganya dengan baik. Tetapi, saat sedang menjaga Donggu tidak sengaja Jin-wook menemukan kaset film erotis yang diperankan Ibu Yomi. Jin-wook terlihat kaget. Tak ingin Donggu terus memainkan ponselnya, akhirnya Jin-wook mengajak Donggu jalan-jalan ke taman. Emak-emak jadi terpesona melihatnya. Tidak hanya menjaga Donggu, Jin-wook bahkan menghibur anak-anak lain juga. Tuan Cha yang sebenarnya datang ingin melihat rumah Yomi justru melihat putranya sedang bermain bersama anak-anak. Kemudian, saat Jin-wook memandikan Donggu, dia melihat pantatnya yang kemerahan karena iritasi. Lalu saat Jin-wook membuka lemari mencari pakaian, dia malah melihat penyumpal bra itu lagi, jadi dia tersenyum. Dan Jin-wook menemukan pakaian dalam Donggu tidak dengan kualitas baik. Ketika Yomi pulang, dia terkejut melihat bosnya masih berada di rumahnya dan terlihat kelelahan yang ternyata disuruh menjaga Donggu. Saat ditanya siapa Donggu, Yomi hanya menjawab seorang anak yang dirawat oleh ibunya. Dan untuk menebus lelahnya, Jin-wook mencium Yomi sebelum ia pulang. Keesokan harinya, karena tidak ada yang punya ide saat rapat, Jin-wook mengusulkan membuat produk pakaian dalam couple ayah dan anak. Semua orang senang dan menyetujuinya. 오늘은 여기까지. 고생했어요. Setelah rapat, Tuan Cha memanggilnya dan mempertanyakan tentang anak yang Jin-wook sembunyikan, tetapi Jin-wook justru bingung. Tuan Cha memperlihatkan foto Jin-wook bersama Yomi di resort 3 tahun lalu dan terkejut mendengar bahwa Donggu adalah anak Lee Yomi. Sangat masuk akal karena saat Jin-wook bertanya umurnya, Donggu menjawab 2 tahun. Sepulang kerja, Jin-wook menyuruh Yomi untuk berkata yang sebenarnya, tetapi Yomi tidak mengerti. Jin-wook terus meminta Yomi mengatakan hal yang terjadi padanya 3 tahun lalu. Karena kesal sama sekali tidak mengerti maksud Jin-wook, Yomi keluar dari mobil. Tetapi Jin-wook mengejarnya. Akhirnya Jin-wook bercerita dia tidak bisa melupakan Lee Yomi. Setelah Yomi menghilang, dia tidak bisa berkencan dengan siapapun, dia juga tidak bisa makan dan tidur dengan nyaman dan terus bekerja sampai lelah. Disuruh mengatakan perasaannya, Yomi berkata kalau dia takut. Tidak peduli sudah berapa lama waktu berjalan hubungan, 1 malam seharusnya tidak dia lakukan. Yomi tidak pernah melakukannya dengan siapapun kecuali dengan Jin-wook. Mendengar pembicaraan mereka, Haeri ingin mendatanginya tetapi dicegah oleh Hyun-tae dan dia membawa Haeri pergi dari sana. Hyun-tae berjanji akan tampil di acaranya dengan syarat Haeri harus melupakan yang telah ia dengar dan berhenti menghalangi hubungan mereka. Sesampainya di rumah, Jin-wook memandang kucing yang terlihat bahagia karena mempunyai ibu dan selimut yang hangat. Sedangkan saat dia kecil dia harus kehilangan ibu yang merawatnya karena perceraian orang tua. Jin-wook akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa berkeluarga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang harus ia lakukan adalah bersama mereka. Dan keesokannya Yomi terkejut melihat pekerja yang sedang mengatur ruangan untuknya. Teman-temannya juga melihat-lihat ruangan dan isi di dalamnya membuat Yomi tak enak hati. Nona Kim berbisik pada temannya kalau Yomi sedang berpacaran dengan Direktur Cha, tetapi teman cowoknya malah berbicara dengan keras membuat Yomi menoleh. Sementara Jin-wook memberi nama produk terbarunya, "Aku adalah ayahmu." Sangat simpel dan mudah diucapkan. Sementara Yomi kedatangan Tuan Cha yang tiba-tiba datang ke kantin. Setelah Yomi membawakan makanan, Tuan Cha menyuruhnya duduk dan mengobrol. Teman-teman yang melihat itu jadi merasa aneh karena biasanya yang datang adalah ibu si pria untuk memberinya uang. Di sana Tuan Cha berkata alasan ia tidak melakukan apapun karena ingin Jin-wook sendiri yang mengakhiri hubungan mereka. Weekendnya Cha, Jin-wook mengajak Yomi jalan-jalan bertiga bersama Donggu. Mereka lalu pergi ke kafe dan Jin-wook memesan es krim dengan paket keluarga. Tetapi Yomi cemberut melihat Jin-wook yang sangat perhatian pada Donggu. Dia merasa seperti orang ketiga dalam kencan mereka. Jin-wook lalu meminta maaf tentang ayahnya yang tiba-tiba mendatangi Yomi. Dia menyuruh Lee Yomi melupakan yang ayahnya katakan karena dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Yomi sendirian lagi. Jin-wook juga memberikan celana dalam couple ayah anak yang merupakan produk terbaru perusahaannya.
Kemudian, minggu depan Yomi disuruh datang ke rumahnya bersama Donggu. 동구야 가. 가자, 동구야. Saat Jinwook menceritakan tentang Donggu, sekretaris Jang justru marah karena baru diberitahu. Dahulu Jinwook tak pernah berpikir untuk berkeluarga. Tetapi jika bersama mereka Jinwook bersedia mencobanya. Sementara Hyuntae mengkhawatirkan hubungan Yomi dengan Jinwook yang kemungkinan berbeda dari yang Yomi harapkan. Memang benar, tetapi Yomi teringat kata-kata Jinwook saat melihatnya memakai pakaian yang selalu tertutup. Dia berkata kalau Yomi bukan wanita gampangan. Sekalipun Jinwook tidak pernah menganggapnya seperti itu. Jinwook ingin Yomi lebih terbuka, setidaknya di hadapannya. 마음 가는 대로 해버리지. Kemudian saat akan pulang Yomi melihat Hairi sedang duduk di pinggir jalan dalam kondisi mabuk. Sambil menangis Hairi menceritakan hidupnya yang menjadi berantakan karena Yomi. Hairi berkata Yomi yang sebagai putri bintang porno hanya ingin membalikkan hidupnya dalam semalam. Dia menyuruh Yomi bersikap selayaknya cinta satu malam dan menyuruh pergi dari hidup Jinwook. Setelah puas menyalahkan Yomi, Hairi ke rumah Jinwook dan mempertanyakan hubungannya dengan Yomi. Apakah Hairi yang sudah menyukainya selama 10 tahun tak ada artinya bagi Jinwook dan cinta satu malamnya sangat berarti. Jinwook lalu menjawab kalau setelah malam itu hidupnya berubah dan Yomi sangat berarti untuknya. Keesokan harinya, Tuan Cha datang ke kafe Hyuntae dan melihat Donggu seorang diri. Saat ia akan mengambil rambut Donggu untuk tes DNA, ibu Yomi datang mempertanyakan yang sedang ia lakukan. Tuan Cha beranggapan punya hak untuk menemui Donggu, tetapi ibu Yomi justru marah karena sama sekali tidak kenal dan tidak tahu maksudnya hingga mereka bertengkar. Setelah Yomi datang, Tuan Cha memberitahu alasannya datang karena ingin memastikan apakah Donggu anak Jinwook atau bukan. Tak berselang lama Jinwook datang. Belum sempat dia memberitahu Yomi kalau dia sudah tahu Donggu adalah anaknya, ibu Yomi berteriak dahulu memberitahu Donggu adalah putranya, membuat Jinwook dan Tuan Cha terkejut. Jinwook lalu membawa Yomi keluar kafe dan bertanya lagi, tetapi Yomi menjawab Donggu memang bukan putranya melainkan adiknya. Yomi baru tahu selama ini yang Jinwook ucapkan dan lakukan untuknya adalah karena mengira Donggu adalah anaknya. Padahal hatinya berdegup kencang dan merasa tersentuh. Kemudian, pulang dari rumah Yomi, Tuan Cha memarahi Jinwook karena menganggap Yomi mempermainkan debug grup dan mengancam akan membuat Yomi sengsara. Tetapi Jinwook memperingatkan ayahnya untuk tidak menyentuhnya. Dia bukan anak kecil lagi. Jinwook tak akan diam saja seperti saat ibunya pergi. 그래서 그런지도 모르고. Sekarang untuk mengantarkan makanan Yomi menyuruh temannya yang datang dan Jinwook sadar Yomi membencinya. Sementara Hairi yang sedang sedih terus menangis saat syuting dan beralasan karena makanannya yang pedas. Karena itu Hairi masuk trending topik dan warganet menebak kalau dia baru diputusin oleh Cha Jinwook. Sedangkan Jinwook mendapat kabar kalau dia diberitakan punya anak di luar nikah dan wanitanya bekerja di debug group. Yomi juga mendengar berita itu dari temannya. Saat sedang di toilet Yomi mendengar orang-orang membicarakannya dan mereka mengetahui wanita yang dimaksud adalah ahli gizi pribadi direktur. Karena berita itu Jinwook dilarang menemui Yomi sementara waktu. Sedangkan Hyuntae menghiburnya dengan mengajak berolahraga. Meskipun begitu Hyuntae tidak menanyakan apapun pada Yomi padahal sudah melihat beritanya. Beberapa hari kemudian, Hyuntae melakukan wawancara acara televisi bersama Hairi dan selesai acara dia memberi sedikit nasihat. 진한 연애가 어울릴 나이 아닌가? 남 일에 신경 끄세요. Sementara Yomi dan Jinwook yang bertemu di kantor tidak saling menyapa dan hanya berlalu. Mengetahui banyak orang yang membicarakan Yomi di kantin, Nona Kim, pacar sekretaris Jang, berinisiatif menggantikan Yomi melayani orang-orang. Kemudian, malamnya Yomi bertemu Jinwook dan dia mengatakan akan pindah kerja karena tak nyaman untuk mereka jika tetap bekerja di sana. Jinwook memeluk Yomi. Dia tahu itu berat bagi Yomi tapi dia tidak akan membiarkannya pergi. Namun Yomi tak mendengarkannya dan tetap pergi. 갑자기 옮기게 돼서 죄송해요. Saat Yomi berpamitan, ketua Koki mengajak Yomi dan Koki lain untuk mengadakan pesta perpisahan. Sepulangnya, Yomi ke kantor membereskan barang-barang miliknya. Dan beberapa hari kemudian Yomi pindah ke kantin sebuah universitas yang semua kokinya laki-laki.
Sementara Jin Wook disuruh bersiap untuk menggantikan posisi ayahnya. Tetapi Jin Wook harus menjaga sikap. Jika sampai berulah lagi ayahnya akan menyerahkan posisi kepada yang lebih layak. Tak ada yang membuatkan makanan lagi untuknya, Jin Wook kembali seperti dulu yang tidak nafsu makan. Sementara Hyuntae pergi ke universitas untuk mengunjungi Yomi. Dan tanpa diduga Hyuntae menyatakan cinta padanya membuat Yomi terkejut. 혼자 정리하려니까 좀 억울하던데. Tak bisa menerimanya Yomi memeluk Hyuntae sambil meminta maaf dan dari kejauhan Jin Wook melihat mereka. Besoknya, Ibu Yomi mengikuti acara wawancara televisi. Di tengah gosip Yomi dia malah bercerita tentang putrinya yang berpacaran dengan anak CEO Daebuk Group, juga tentang Tuan Cha yang salah paham tentang Donggu. Di tempat lain, Sekretaris Jang kembali mengancam akan mengundurkan diri karena merasa tidak bisa mengurus bosnya. Dan beberapa jam kemudian, Haeri datang ke kantor Jin Wook. Dia ke sana membawakan makanan yang ia buat sendiri. Kalau Jin Wook sampai pingsan ayahnya akan khawatir, begitu juga dengan Haeri. Tetapi Haeri ke sana tak bermaksud apapun, memakan masakannya tidak berarti Jin Wook menerima perasaannya. Haeri hanya mengkhawatirkan Jin Wook. Mendengar itu Jin Wook menjadi terharu. Akhirnya Jin Wook mau memakan makanan yang Haeri buatkan untuknya. Jin Wook berkata setelah dewasa Haeri akan tahu bahwa masih banyak pria yang 100 kali lebih hebat darinya. Dan Haeri berharap perkataan Jin Wook benar. Setelah itu, Haeri menelpon Hyuntae mengajak minum soju bersama. Dalam kondisi mabuk Haeri mengajak Hyuntae pergi berlibur ke Hong Kong bersamanya. Hyuntae sempat kaget tapi maksud Haeri ke sana untuk makan dimsum. Beralih ke Yomi yang ketika sedang makan bersama para koki dia melihat siaran TV ibunya. Ibunya menceritakan putrinya yang bernama Yomi dipecat dari Daebuk Group dan sekarang pindah ke kantin universitas. Para koki mendengar itu. Setelah acara itu tayang Yomi menjadi buah bibir anak-anak kampus karena telah mengetahui Yomi anak ratu bintang porno. Jin Wook juga sangat terkejut setelah melihat tayangannya. Akhirnya Sekretaris Jang mematikan telepon Jin Wook dan menyuruh mengejar Yomi. Dia bercerita selama ini dia tahu tentang orang-orang yang mengomentari gaya pakaiannya tetapi ia abaikan. Kenapa? Karena dia suka, karena dia nyaman dan membuatnya bahagia. Setelah mendengar itu Jin Wook berpamitan pergi untuk mencari Yomi. Tetapi sesampainya di kampus salah seorang koki berkata Yomi tiba-tiba pergi dan tidak bisa dihubungi. Dan bahkan saat Jin Wook akan ke rumah Yomi Hyuntae mendatanginya dan memukul wajahnya. Sementara Yomi marah-marah pada ibunya karena merasa ibunya tak punya hak berbicara seperti itu di televisi. Jin Wook bukan pacarnya tetapi hanya cinta satu malam Yomi. Tidak lebih. Rahasia itu akan Yomi bawa sampai mati tetapi ibunya malah menyiarkannya hingga semua orang mengetahuinya. Yomi marah ibunya tak memikirkan perasaannya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Apakah setelah menjual anaknya senang? Selama ini ibunya tak pernah tahu betapa sulitnya menjadi putri bintang porno. Dari dulu Yomi selalu dibully. Yomi berusaha bertahan dan sabar tetapi sebenarnya dia sangat malu. Meskipun Yomi menutupi tubuhnya, di hadapan orang-orang dia merasa telanjang. Beralih ke Hyuntae yang menyalahkan Jin Wook. Selama ini dia takut Yomi terluka dan bersembunyi tapi sekarang semua terjadi. Meskipun marah Hyuntae tetap memberitahu kemana Yomi pergi. Dia pergi ke pantai timur tempat pertama kali bertemu dengan Cha Jin Wook. Dan Jin Wook segera menyusul Yomi ke sana. Di tempat lain Sekretaris Jang menangis di pelukan pacarnya karena masalah Jin Wook dan Yomi. Sedangkan Yomi yang telah sampai di pantai malah terguyur air oleh seorang pedagang yang judes sehingga dia basah kuyup. Untungnya ada ibu Cha Jin Wook yang menolongnya dan menyuruh mampir ke kedai untuk membersihkan diri. Setelah Yomi mengeringkan badannya ibu Jin Wook mengajak makan bersama. Sayangnya mereka tidak saling kenal. 입에 맞는다니까 다행이네요. 진짜 맛있어요. Yomi kemudian menuliskan resep Jeonbuk-juk dan bercerita kalau dia adalah seorang ahli gizi. Sekarang Yomi tahu resep Jeonbuk-juk yang enak tetapi dia sudah tidak bisa membuatkan makanan itu untuk pacarnya lagi. Melihat Yomi yang sedih ibu Jin Wook menyuruh Yomi berjalan-jalan menggunakan sepedanya dan Yomi sangat senang. Sementara Jin Wook sampai pusing mencari Yomi ke sana kemari tak kunjung ketemu. Di saat Yomi sedang bersepeda sebenarnya mereka hampir berpapasan tetapi tidak saling melihat.
Ketika sampai di pantai, Yomi tertegun melihat pemandangan di hadapannya yang terdapat kenangan saat bersama Jin-wook. 도망친 건 난데 왜 내가 더 아픈 건데. Sedangkan Jin-wook sedang memandang laut yang sama sambil bergumam sendiri karena Yomi belum juga ketemu. Dan saat itu Yomi menemukan keberuntungannya, sebuah uang koin 500 won. Tetapi tiba-tiba uang itu terjatuh dan saat Yomi mencoba mengejarnya, Jin-wook telah berdiri tepat di hadapannya memungut koin itu. Jin-wook memeluk Yomi. Sangat lama dia mencarinya dan akhirnya ketemu. Yomi terkejut melihat tubuh Jin-wook yang semakin kurus. Kata Jin-wook dia kelaparan karena sangat mengkhawatirkan Yomi. 그러니까 이제 아무 데도 가지 말라고. Kemudian, Yomi menceritakan dirinya yang dari dulu selalu berpakaian tertutup karena pekerjaan ibunya. Yomi juga tidak pernah berpacaran karena tidak ingin terlihat murahan. Setelah malam mereka berdua menyalakan kembang api dan bermain-main di tepi pantai bersama anak-anak. Lalu saat Yomi bercerita berpacaran dengan Jin-wook seperti mimpi, Jin-wook melarangnya. Karena, bagi Jin-wook Lee Yomi bukanlah mimpi. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Mereka berdua pun akhirnya berciuman di mobil seperti dulu. Akan tetapi, di saat Jin-wook tertidur, Yomi justru mengucapkan selamat tinggal dan dia meninggalkannya sambil terus menangis. Setelah pagi mendapati Yomi yang telah pergi, Jin-wook berkata pada diri sendiri bahwa selama 3 tahun saja dia bisa meskipun tak tahu nama, usia dan apapun tentangnya. Mau 3 atau 30 tahun Jin-wook akan menunggu sampai Yomi siap untuk kembali. Sementara Yomi telah sampai di rumah dan ibu Yomi melihat putrinya sedang menangis di pelukan Hyun-tae bercerita kalau mereka telah putus. Sedangkan Jin-wook sendiri masih di pantai timur karena berencana akan ke tempat ibunya sebelum kembali. Tetapi anehnya di depan kedai Jin-wook melihat sepeda yang Yomi pakai untuk berkeliling kemarin. Jin-wook memberanikan diri masuk ke rumah dan ibunya terkejut melihat putranya yang tiba-tiba datang. Akhirnya Jin-wook bisa memakan jeonbuk-juk buatan ibunya lagi tetapi ia terus menangis. Selesai makan, ibu Jin-wook memberitahu bahwa ahli gizi itu mampir ke kedainya. Ibu Jin-wook baru tahu dia pacar Jin-wook setelah melihat berita tetapi dia sudah pergi. Ibu Jin-wook menyuruh untuk mengejarnya. Ibunya ingin putranya bahagia bersama orang yang ia cintai. Jin-wook menurut lalu memeluk ibunya sebelum pergi. Di tempat lain Yomi juga melihat wawancara eksklusif ibunya yang disiarkan secara langsung. Ibu Yomi berkata tidak peduli cinta berawal dari one night stand karena tidak ada aturannya harus berawal dari mana. Ibu Yomi menyuruh agar putrinya menegakkan kepalanya karena Yomi tidak bersalah. Beberapa saat kemudian Hyun-tae datang menawarkan untuk memakai skuternya. Yomi lalu mengirim pesan pada Jin-wook kalau dia sedang dalam perjalanan menuju kantor. Jin-wook yang sedang terjebak macet keluar dari mobil lalu menelpon ayahnya mengabari dia akan menyerahkan posisinya tetapi tidak bisa menyerah pada Yomi. Jin-wook akan memulai bisnis baru. Yomi mengendarai skuter menuju kantor sedangkan Jin-wook berlari dan meninggalkan mobilnya. Setelah mereka bertemu, Jin-wook melebarkan tangannya dan Yomi berlari memeluknya. Yomi berkata dia akan merasa sangat bersalah jika mengakhiri hubungan begitu saja. Mereka bahkan belum memulainya. Cha Jin-wook lalu mencium Lee Yomi dan teman-teman Yomi yang melihat bertepuk tangan merasa ikut bahagia. Karena kejadian itu Jin-wook masuk berita dan dia pun mengakui mempunyai hubungan dengan Yomi. Sekretaris Jang berkata pada pacarnya bahwa dialah kurir cinta dua sejoli tersebut. Sementara Hyun-tae terlihat memesan tiket pesawat ke Amerika Selatan. Beberapa saat kemudian, ayah Donggu datang merebut Donggu dari gendongan Hyun-tae. Lalu saat makan malam bersama ayahnya, Jin-wook bercerita bisnis barunya berjalan lancar. Karena Jin-wook memboyong semua timnya. Jin-wook datang makan malam bersama ayahnya adalah karena suruhan Yomi. Lain kali dia akan mengajaknya. Sedangkan Hyun-tae memberitahu Haeri bahwa dia akan ke Amerika Selatan untuk pekerjaan dan tidak bisa memastikan kapan pulang. Haeri lalu mengajak berpacaran setelah Hyun-tae pulang dari sana. Hyun-tae sempat terkejut tetapi akhirnya dia mengajak Haeri untuk ke Amerika Selatan bersama. Dan Haeri sangat senang. 오늘부터 이래. Ibu Yomi dan ayah Donggu juga rujuk dan menikah lagi di resort yang sama. Bedanya kali itu sudah ada Donggu. Setelah acara selesai, Jin-wook menyuruh Yomi bersiap karena hari itu adalah hari mereka untuk menikah. Jin-wook sudah lama menunggunya.
Dan meski tidak ada tamu undangan, mereka tetap melaksanakan pernikahan dan resmi menjadi suami istri. Demikian akhir cerita drama Korea My Secret Romance yang alhamdulillah berakhir happy ending. Tonton juga cerita drama menarik lainnya dari channel saya. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Sampai jumpa.